Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashari Abdillah Saka. Saya dari PT 02 2018. Baiklah, kali ini saya akan mengajarkan mata kuliah elektronika daya, yaitu saklar-saklar elektronik. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan dari materi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pengertian dari saklar elektronik, yang kedua adalah fungsi dari saklar elektronik, yang ketiga adalah jenis-jenis saklar, dan keempat adalah cara kerja saklar. Baiklah, yang pertama adalah pengertian saklar elektronik. Saklar elektronik adalah yang berbahan semikonduktor, adalah jenis bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara insulator dan konduktor. Bahan ini banyak digunakan dalam rangkaian elektronika karena sifat elektronikanya dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol dengan menambahkan sejumlah kecil ketidakmurnian atau dopan. Semikonduktor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Beberapa komponen elektronik yang menggunakan bahan semikonduktor yaitu transistor, teristor, SR, IC, dan dioda. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari saklar tersebut. Saklar dapat memutuskan atau menyambungkan arus atau tegangan listrik lemah atau komponen elektronika yang dapat digunakan untuk memindahkan aliran arus listrik tegangan listrik rendah dari satu konduktor ke konduktor lain. Di dunia elektronika, saklar atau switch berfungsi sebagai pemutus dan pengarah arus listrik. Ketika kondisi saklar off atau open circuit, maka arus listrik yang tadinya mengalir melalui saklar akan terputus. Demikian juga sebaliknya, yakni jika kondisi saklar on atau close. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saklar. Yang pertama adalah dioda. Dioda ini adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Selanjutnya adalah SCR atau Silicon Controlled Rectifier. Silicon Controlled Rectifier atau sering disebut dengan SCR adalah dioda yang memiliki fungsi sebagai pengendali, berbeda dengan dioda pada umumnya yang hanya mempunyai dua kaki terminal. SCR adalah dioda yang memiliki tiga kaki, hanya mempunyai dua kaki terminal. Kaki terminal ketiga pada SCR tersebut dinamai dengan terminal atau gate, ataupun bisa disebut gerbang, yaitu berfungsi sebagai pengendali atau kontrol, sedangkan kaki lainnya sama seperti dioda pada umumnya, yaitu terminal atau anoda dan terminal katoda. SCR merupakan salah satu dari anggota kelompok komponen teristor. Selanjutnya yaitu BJT atau Bipolar Junction Transistor. BJT atau yang biasa dikenal dengan transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari tiga lapisan bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP atau NPN. Pada setiap lapisan yang membentuk transistor tersebut memiliki nama-nama tersendiri, kolektor, basis, dan emitor. Dan pada tiap lapisan tersebut terdapat kontak kawat untuk koneksi ke rangkaian. Simbol skematik transistor tipe PNP dan NPN ditujukan pada gambar di bawah ini atau gambar di atas ini. Selanjutnya adalah Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau MOSFET. MOSFET adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch dan sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. MOSFET adalah inti dari sebuah IC, Integrated Circuit, yang didesain dan difabrikasi dengan single chip
karena ukuran yang sangat kecil. MOSFET memiliki 3 gerbang terminal antara lain yaitu source, gate, drain, dan body. Selanjutnya adalah gate turn off atau GTO. Perangkat switching semikonduktor PNP daya 4 lapisan yang dapat diaktifkan oleh pulsa pendek arus gerbang yang dapat dimatikan oleh pulsa gerbang terbalik, ditemukan oleh General Electric. Varian dari bentuk teristor yang lebih standar, gerbang dapat digunakan untuk mengaktifkan teristor dalam gerbang turn off teristor. GTO, pulsa gerbang mematikan perangkat. Tipe khusus teristor yang mempunyai perangkat semikonduktor yang berkekuatan tinggi dibandingkan dengan teristor normal. Saklar yang dapat dikontrol sepenuhnya yang dinyalakan dan dimatikan oleh ketiga LED. Yang keenam adalah Triode Alternating Current atau TRIOC. TRIOC adalah perangkat semikonduktor berterminal tinggi yang berfungsi sebagai pengendali arus listrik. Nama TRIOC ini merupakan singkatan dari Triode for Alternating Current atau triode untuk arus bolak-balik. Sama seperti SCR, TRIOC juga tergolong sebagai teristor dan berfungsi sebagai pengendali atau switching, namun berbeda dengan SCR yang hanya dapat dilewati arus listrik dari satu arah. Selanjutnya yaitu cara kerja saklar. Pada dasarnya, sebuah saklar sederhana terdiri dari 2 bilah konduktor, biasanya adalah logam yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua konduktor tersebut dipisahkan, maka hubungan arus listrik akan ikutan terputus. Berdasarkan keadaan tersebut, saklar pada umumnya menggunakan istilah normally open atau NO untuk saklar yang berbeda pada keadaan terbuka atau open pada kondisi awal. Ketika ditekan, saklar yang normally open atau NO tersebut akan berubah menjadi keadaan tertutup atau close atau on. Sedangkan normally close atau NC adalah saklar yang berada pada keadaan tertutup pada kondisi awal dan akan beralih ke keadaan terbuka atau open. Bisa dilihat dari gambar di atas. Di gambar sebelah kiri, saklar open atau terbuka atau NO, dan gambar di kanan adalah NC, normally close atau saklar terhubung. Itulah tadi materi yang saya bawakan, semoga bisa dipahami dan kurang lebihnya mohon maafkan. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, di dunia elektronika, saklar switching berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Ketika kondisi saklar off atau open circuit, maka arus listrik yang tadinya mengalir melalui saklar akan terputus. Demikian juga sebaliknya, ya ini jika kondisi saklar on atau close, maka arus listrik akan kembali mengalir melewati saklar tersebut. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah tugas dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, di mana saya selaku pengajar mengajarkan mata kuliah elektronika daya di mata kuliah ini. Baiklah, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.